Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Tria. Saya dari jurusan Komputerisasi Akuntansi. Saya akan melakukan praktikum mata kuliah Sistem Operasi Jaringan Dasar tentang manajemen file. Nah, ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Video kali ini akan membahas tentang menyalin, memindahkan, dan mengganti nama file dan direktori. Langkah pertama yaitu kita bisa menggunakan perintah ls untuk mengetahui isi direktori saat ini. Nah, ini merupakan direktori saat ini. Lalu untuk menyalin file kita bisa menggunakan perintah cp. Kali ini saya akan menyalin file etchost. Jalankan perintah cp. Tulis file yang akan disalin, lalu tekan enter, tekan ls kembali untuk menunjukkan salinan file host sudah ada di direktori saat ini atau belum. Nah, ini kan sebelum file host disalin belum ada file host di direktori saat ini. Lalu kita menggunakan perintah cp untuk menyalin file host. Kita cek lagi dan file host sudah tersalin di direktori saat ini. Langkah kedua yaitu untuk menghapus file, kita bisa menggunakan perintah rm. Lalu file yang ingin kita hapus, file host, tekan enter. Nah, ini sudah terhapus. Kita bisa mengeceknya lagi dengan perintah ls untuk memastikan file host di sini sudah tidak ada karena telah terhapus. Lalu kita bisa menjalankan perintah cp dengan tambahan strip v. Nah, tambahan strip v ini akan menampilkan sumber dan target saat perintah cp dijalankan. Kita coba perintah cp strip v, lalu etchost, tekan enter. Nah, ini akan melihatkan proses pemindahan file tersebut. Kalau sebelumnya kan perintah cp tanpa strip v, kalau kita enter nggak ada penampilan proses apapun. Nah, setelah penambahan strip v ini akan menampilkan prosesnya. Jadi menampilkan ini sumbernya dan ini merupakan destinasi file tersebut. Kita bisa ketikkan perintah ls kembali untuk memastikan bahwa file host telah tersalin. Nah, di sini sudah ada file hostnya kembali. Langkah ketiga yaitu kita hapus lagi file host tadi dengan perintah rm. Jalankan perintah ls kembali. Di sini terlihat bahwa file host telah terhapus. Nah, kita akan menyalin file etchost menggunakan karakter titik. Karena karakter titik adalah cara praktis untuk mengatakan direktori saat ini. cp etchost lalu titik. Kita tekan ls kembali, lalu enter. Nah, file host di sini sudah disalin kembali. Jadi lambang titik di sini merupakan cara untuk mengatakan bahwa direktori saat ini bisa dilambangkan dengan tanda titik. Langkah keempat, kita hapus lagi file host tadi dengan perintah rm. Lalu tekan ls untuk memastikan.
bahwa file host sudah terhapus. Di sini sudah tidak ada file host. Nah, kita jalankan lagi perintah cd untuk pindah ke direktori etc host. Nah, sekarang kan kita sudah berada di direktori saat ini. Kita akan pindah ke direktori etc host dengan perintah cd lalu direktori etc. Nah, sekarang kita sudah ada di direktori etc. Kita jalankan perintah ls strip l untuk mengetahui rincian dari file host tersebut. Nah, ini merupakan rincian dari file host yang ada di direktori etc. Lalu kita akan menyalin file host ke direktori home. Dengan menggunakan perintah strip p. cp strip p file yang ingin kita pindahkan, terus home, kita tekan enter. Tekan cd kembali untuk pindah ke direktori utama. Nah, sekarang sudah pindah ke direktori utama, kita tekan ls-l kembali untuk mengetahui rincian dari file host yang tadi kita salin. Nah, sebelumnya kita melihat rincian bahwa file host di sini menunjukkan tanggal dan waktunya. Namun ketika disalin, tanggal dan waktunya ini tidak ada perubahan. Bahan strip P ini untuk mempertahankan atribut dari file tersebut. Perhatikan bahwa mode tanggal dan izin yang dipertahankan serta stempel waktu pada output sama dengan yang asli. Langkah kelima yaitu kita menghapus lagi file host tadi dengan perintah rm. Kita cek lagi dengan perintah ls bahwa file host telah terhapus. Lalu kita jalankan perintah cp dengan tambahan strip p, lalu memindahkan file host lagi ke direktori home dengan diwakili tanda tilde. cp strip p etc host lalu tanda tilde. Tanda tilde ini mewakili untuk direktori home. Langkah selanjutnya cp host new name. Menjalankan perintah cp untuk menentukan nama file yang berbeda sebagai targetnya. Lalu kita bisa tekan ls strip l lagi untuk mengetahui rincian dari file host dan new name. Enter. Ini karena yang new name ini dikeluarkan tanpa opsi strip p, maka tidak akan mempertahankan stempel waktu yang asli. Nah, kalau sebelumnya kan ini dikasih contoh yang ini cp-nya dikasih strip p, maka waktunya sama. Sedangkan contoh yang ini tidak dikasih penambahan strip p, maka menghasilkan waktu yang berbeda dari file yang aslinya. Lalu jalankan lagi perintah rm untuk menghapus file host dan new name. Jadi untuk perintah lm ini kita bisa menggunakannya untuk menghapus lebih dari satu file. Enter. Nah, sekarang kita akan membuat direktori baru dengan perintah mkdir. Ini merupakan perintah untuk membuat direktori baru.
Direktori yang akan kita buat adalah akan saya kasih nama myITC. Oke, lalu kita akan menjalankan perintah cp dengan tambahan opsi strip R. Kita akan salin file dengan tambahan opsi strip R. Tekan enter. Nah, ini kan kita telah membuat direktori baru bernama myETC. Lalu kita memindahkan file udep ke direktori yang telah kita buat, yaitu myETC, tapi dengan tambahan strip R ini. Nah, penambahan strip R ini akan menyalin semua file dan direktori yang ada di udep ke direktori tujuan yang kita salin. Lalu kita jalankan perintah ls strip L untuk mengetahui rincian. Tekan enter. Yang di direktori myITC, di sini ada file udep yang telah kita pindahkan sebelumnya. Nah, kita juga bisa melihat rincian itu dengan perintah ls strip L, lalu dengan perintah R besar, tambahan R besar. Nah, ini akan menampilkan lebih banyak rincian atau informasi yang ditampilkan. Kita tekan ls lagi untuk menampilkan direktori saat ini. Dan direktori saat ini kita punya myETC yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita bisa hapus direktori dengan perintah rm, tapi dengan tambahan strip R. Tekan enter, tekan ls. Nah, direktori myETC telah terhapus. Kalau sebelumnya kan menghapus file hanya dengan perintah rm. Nah, kalau sekarang untuk menghapus direktori kita tambahkan perintah rm dengan opsi strip R. Penambahan opsi strip R ini menghapus direktori dan isinya secara rekursif. Untuk langkah ke-8 yaitu kita akan menjalankan perintah touch untuk membuat file kosong. Kita akan membuat file kosong dengan perintah touch. Contoh file yang kita buat adalah bernama primove. Tekan enter, tekan ls. Ini sudah ada file yang bernama primove. Lalu jalankan perintah mv. mv primove postmove. Nah, maksud dari perintah ini adalah untuk memotong file primove ke file bernama postmove. Saya jalankan perintah ls. Nah, jadi sebelumnya kan kita membuat file bernama primove. Lalu kita menjalankan perintah mv untuk memotong file primove ke file bernama postmove. File yang sebelumnya bernama primove akan berganti menjadi postmove. Terakhir, hapus file postmove dengan perintah rm postmove. Kita tekan ls lagi. Di sini file postmove telah terhapus. Sekian video kali ini tentang menyalin file, membuat file, lalu menghapus file dan direktori. Sekian video kali ini dan sekian praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.